Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ada kabar yang menghebohkan minggu lalu dari Parepare di Sulawesi sana, ketika ditemukan ada 7 makam yang kosong, mayatnya sudah tidak ada lagi di dalam, peti matinya juga tidak ada lagi. Peti mati ada di situ, tapi mayat itu sendiri tidak ada lagi. Menghebohkan karena apa? Karena ini adalah sebuah peristiwa yang tidak biasa. Sampai kemudian diteliti, ternyata keluargalah yang mengambil mayat itu, dan kebetulan mayat ini adalah mayat yang kena COVID. Barangkali karena keluarganya tidak mau pemakaman seperti itu, maka mereka menggalinya kembali dan memakamkannya. Peristiwa yang dirasakan oleh orang yang barangkali pertama melihat kubur itu kosong, tidak ada lagi di dalamnya mayat, memang menyentakkan dia dan mengagetkan. Mereka menduga dan menyangka yang macam-macam, bisa jadi memang dicuri oleh orang lain, atau jangan-jangan dia bangkit lagi tiba-tiba dari situ, atau kemana. Mereka sendiri yang pertama melihat itu, itulah yang persis tahu. Dalam Injil hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih, kita juga sesungguhnya disuguhkan cerita tentang makam yang kosong, bahwa mayat Yesus tidak ditemukan lagi dalam kubur yang kosong, dalam kubur yang ditutup oleh batu itu. Peristiwa yang diceritakan kepada kita ialah bagaimana Maria Magdalena dan Maria yang lain, seperti sebuah kebiasaan yang ada dalam tradisi orang Israel Yahudi ini, mereka biasanya juga berziarah pergi ke kuburan pagi-pagi benar. Dan itulah barangkali yang sampai hari ini kita adaptasi. Kalau di tempat-tempat di desa-desa sekarang, tadi pagi itu subuh-subuh sekali, maka orang akan pergi ke makam untuk berziarah. Mereka berdoa di situ, dan nanti ada 1, 2 atau hampir semua keluarga biasanya memang menyiapkan makanan, memberikan makanan di tempat itu, di kuburan itu, dan mereka juga nanti akan sambil makan di situ. Ini barangkali menjadi sebuah adaptasi dari kebiasaan orang-orang Yahudi itu, bahwa mereka pergi ke kuburan pagi-pagi benar untuk melihat dan sambil juga berziarah kepadanya. Yang mengagetkan Maria Magdalena ini ialah bahwa dia sudah melihat kubur ini tidak lagi tertutup seperti sedia kala. Padahal tutup dari kubur ini adalah batu yang besar, yang barangkali 1 orang 2 orang tidak sanggup untuk kemudian membukanya. Dia sangat kaget, dan dalam kekagetan itu kemudian dia berlari menemui murid-murid Yesus. Mengapa dia berlari menemui murid-murid Yesus? Karena dia ingin supaya murid Yesus ini juga menyaksikan kubur yang kosong itu. Dan murid Yesus berlari-lari, diceritakan dalam Injil kepada kita pada hari ini. Petrus pun kemudian berlari menuju makam itu karena keingintahuannya dan penasarannya, apakah betul kubur itu kosong. Dia berlari, tetapi dia kalah cepat dengan murid yang lain. Murid yang lain lebih dulu sampai di kuburan itu, tetapi dia hanya melihat ke dalam, tidak mau masuk. Karena apa? Karena dia tahu posisinya. Petrus ini adalah ketua dari para rasul. Maka murid yang lain yang lebih dulu, yang boleh jadi sebetulnya dia lebih cepat sampai ke situ berlari karena dia lebih muda, tetapi dia tidak mau masuk menyaksikan secara langsung lebih dulu, menunggu Petrus ketua para rasul ini untuk kemudian sampai di tempat itu dan kemudian mempersilahkan Petrus untuk masuk dan melihat ke dalam. Dan benarlah Bapak Ibu Saudara terkasih bahwa memang makam ini kosong. Tidak ada lagi Yesus di dalamnya, tidak ada lagi mayat di dalamnya. Mereka sangat kaget akan hal itu, karena sampai pada saat itu sebetulnya para murid juga tidak memahami, atau barangkali mereka memang melupakan apa yang pernah dikatakan oleh Yesus, bahwa dia akan bangkit dari kuburnya. Ketika dia berada dalam bait Allah, waktu
Bait Allah dijadikan menjadi pasar. Yesus sudah berkata kepada mereka, rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku mendirikannya kembali. Yang orang pikir pada waktu itu 46 tahun bait suci ini dibangun, dan sekarang engkau mengatakan bahwa kau sanggup membangun 3 hari saja. Yang dimaksudkan Yesus pada waktu itu ialah peristiwa kebangkitan yang nyata pada hari ini, bahwa sesudah mengalami penderitaan dia disiksa, dia disalibkan, dia wafat, dan nanti pada hari ketiga dia akan bangkit lagi. Itulah yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, sehingga apa yang tidak mungkin menurut pikiran manusia sekarang nyata terlaksana, karena Allah memiliki kuasa yang jauh lebih besar dari apa yang dipikirkan dan dimiliki oleh manusia. Tidak seorang pun sanggup memikirkan itu Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, sampai pada saat Yesus menaklukkan kematian, bahwa kemudian kubur itu kosong, Yesus tidak ada lagi di situ. Dia menaklukkan kematian, dia bangkit kembali. Dan apa yang terjadi ialah bahwa batu penutup yang besar itu dapat digulingkan. Kebangkitan Yesus ini atau kubur yang kosong ini mendatangkan kegalauan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, karena mereka selalu berusaha untuk kemudian membungkam Yesus agar orang-orang tidak mengikuti Yesus lagi. Dan mereka tahu sekarang bahwa Yesus ini sudah bangkit, mereka juga semakin gelisah. Karena itu dalam cerita yang lain nanti, Injil yang lain, kita akan dengarkan bagaimana kemudian orang-orang atau pemuka-pemuka agama Yahudi ini berpesan kepada prajurit yang menjaga kubur itu supaya mereka berbohong dan mengatakan bahwa mayat Yesus itu sedang dicuri, bukan bangkit. Itulah yang mereka wartakan agar orang-orang kemudian tidak percaya akan kebangkitan Tuhan, dan dengan demikian mereka tidak mengikuti Yesus lagi. Tetapi peristiwa sesudah kebangkitan Tuhan itu menunjukkan kepada kita apa yang terjadi sesungguhnya. Sekuat apapun imam-imam kepala ini menghambat berita tentang kebangkitan Tuhan, mereka tidak mampu karena Allah memiliki jalannya sendiri. Karena itulah maka Yesus berkali-kali nanti sesudah kebangkitan ini menunjukkan dirinya kepada para murid. Itulah sebabnya kita mendengarkan cerita tentang Thomas yang tidak percaya. Karena ketika Yesus menunjukkan dan datang kepada para murid yang waktu itu juga sedang merasa ketakutan karena mereka masih diburu oleh orang-orang Yahudi ini, mereka menutup diri mereka karena dihinggapi ketakutan. Dan nanti kemudian Yesus menghampiri mereka di situ sesudah dia bangkit dari orang mati itu, menunjukkan dirinya. Thomas tidak ada di situ, dan kemudian Thomas mengatakan, saya tidak percaya karena saya belum melihat. Sebelum saya meletakkan menunjukkan jari saya di lukanya, maka saya tidak percaya. Yesus kemudian datang kepadanya, menunjukkan dirinya kepada Thomas, dan Thomas kemudian, ya Tuhanku dan Allahku. Pada saat itu kemudian Thomas percaya. Injil melukiskan kepada kita bagaimana kemudian kebangkitan ini sungguh terjadi, bahwa Yesus Tuhan kita itu adalah Yesus yang sungguh-sungguh bangkit dari kematian. Tidak masuk akal pada waktu itu Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, tetapi bagi kita orang-orang Kristen ini adalah peristiwa terbesar. Peristiwa terbesar karena apa? Karena pada hari ini kita berkumpul di sini pun sebetulnya atas dasar itu. Kalau kubur tidak kosong pada waktu itu, mustahil kita dapat berkumpul pada saat ini. Tetapi justru karena kebangkitan Tuhan, maka itulah yang selalu kita rayakan setiap hari Minggu. Kita merayakan peristiwa kebangkitan Tuhan dan mengingat bagaimana Dia mengorbankan dirinya kepada kita untuk menebus dosa-dosa kita. Sedemikian baik Allah dalam kehidupan kita, bahwa Dia memperhatikan kita, menunjukkan kepada kita, dan kemudian memperjelas bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang senantiasa ada bersama dengan kita, dan Yesus itu adalah Tuhan yang hidup.
Inilah menjadi sebuah bukti juga bagi kita akan ketuhanan Yesus. Banyak orang yang meragukan bahwa bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Tetapi peristiwa kebangkitan menunjukkan kepada kita bahwa memang Dia sungguh-sungguh Tuhan. Ada banyak nabi, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, sebelum Yesus. Semua nabi mengalami kematian, dia dikuburkan, tetapi dia tidak mengalami kebangkitan. Yesus adalah nabi terakhir dalam kehidupan ini yang diutus oleh Allah. Dia mati, dia wafat, tetapi yang membedakan dia dari nabi-nabi yang lain sehingga Yesus dikatakan sebagai Tuhan ialah karena dia bangkit dan mengalahkan kematian. Tidak pernah ada sebelumnya nabi sebesar Yesus. Tidak pernah sebelumnya ada manusia seperti Yesus yang wafat dan kemudian bangkit lagi. Kebangkitan Yesus ini adalah sebuah cara dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, di mana terjadi perubahan dari penderitaan kemudian kubur yang kosong. Itulah bukti kebangkitan. Dengan itu kemudian Yesus menunjukkan kepada kita bahwa penderitaan itu akan berlalu, dikalahkan oleh kebangkitan, karena Tuhan kita yang sungguh nyata tetap hidup dan dialah yang akan tetap menyertai kita masing-masing. Persoalannya bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih ialah sejauh mana kita sungguh-sungguh mampu untuk kemudian melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus telah menunjukkan jalan lain dari kehidupan ini, bahwa betapapun kita ada dalam sebuah penderitaan, tetapi penderitaan itu akan berubah menjadi sukacita lewat peristiwa kebangkitan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ada sebuah cerita Bapak Ibu Saudara-saudara kasih tentang seorang pria yang mengalami kesulitan dalam ekonominya. Dia adalah seorang manajer yang sukses hingga pada akhirnya kemudian apa yang dia pimpin ini bangkrut. Karena dia merasa sudah gagal, dia menemui kemudian ahli ekonomi terpandang. Dia bertelepon dan berjanji untuk bertemu. Ketika tiba waktu untuk bertemu itu, dia datang ke tempat itu, dan alangkah dia kagetnya, ternyata dia tidak menemui seorang pun di gedung di mana mereka berjanji, kecuali ada 2 pintu dan tulisan di atasnya. Pintu pertama Bapak Ibu Saudara-saudara kasih tertulis merasa payah dalam keuangan. Pintu yang kedua tertulis enjoy dalam pekerjaan. Kemudian karena dia merasa bahwa dia adalah orang yang payah dalam keuangan, dia masuk lewat pintu itu, merasa payah dalam keuangan. Ketika dia masuk di dalam, dia temukan lagi 2 pintu yang lain. Pintu itu ialah penghasilan 30 juta ke atas, penghasilan 30 juta ke bawah. Sesuai dengan penghasilannya 30 juta ke bawah, dia masuk pintu itu. Sesudah dia masuk, dia temukan tidak ada lagi di situ orang, kecuali juga 2 pintu yang ada di situ dikatakan menabung 5 juta ke atas setiap bulan dan menabung 5 juta ke bawah setiap bulan. Dia tempuh sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dia buka pintu itu dan ternyata dia kembali ke pintu yang sebelumnya atau ke tempat di mana dia sebelumnya berada. Cerita ini Bapak Ibu Saudara-saudara kasih adalah cerita orang-orang yang tidak mampu melampaui apa yang ada dalam dirinya. Sering sekali juga kita selalu mengulangi kebiasaan-kebiasaan dan pikiran-pikiran yang ada dalam diri kita masing-masing. Dia kemudian menempuh jalan itu merasa payah dalam keuangan. Karena apa? Dia sudah tanamkan dalam dirinya bahwa dia memang orang yang susah, bahwa dia adalah orang yang sedang bermasalah dalam keuangan. Sementara pintu yang lain tersedia, yakni enjoy dalam pekerjaan. Seandainya dia mungkin memilih pintu yang satu, enjoy dalam pekerjaan, maka dia tidak akan kembali ke jalan sebelumnya dan dia akan menemukan titik terang dalam persoalan kehidupannya. Banyak dari antara kita Bapak Ibu Saudara-saudara kasih seperti pria ini, menempuh jalan yang biasa-biasa saja, mengikuti terus-menerus cap yang ada dalam diri kita.
Ketika ada orang lain mengatakan kita orang susah, kita juga berpikir bahwa kita orang yang susah. Ketika ada orang lain mengatakan bahwa kita orang yang gagal, kita merasa bahwa kita orang gagal. Dan bahkan mungkin orang lain tidak mengatakan itu kepada kita, tetapi kita merasa bahwa kita sebagai orang yang gagal. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara kasih, Yesus menunjukkan kepada kita sebuah jalan kehidupan. Banyak orang mengatakan kepada Yesus bahwa dia adalah orang yang gagal karena dia tersalibkan. Karena dia adalah Tuhan tetapi dia tidak mampu mengatasi segala persoalannya. Bahkan seorang penjahat di atas kayu salib mengatakan itu kepada dia, mengejek dia bahwa dia adalah Tuhan, tetapi dia tidak mampu kemudian melawan serangan-serangan dari musuh-musuhnya. Tetapi Yesus tetap berkukuh dan kemudian dia menempuh jalan lain penderitaan ini hingga akhirnya dia mendapatkan kebangkitan. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara kasih, kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Jalan kita adalah jalan yang berbeda. Jangan ikuti lagi jalan sebelumnya yang membawa kita kepada kematian, yang membawa kita kepada dosa-dosa, dan yang membawa kita kepada kegagalan. Nikmati kehidupan ini. Karena apa? Kita berhak menikmati kehidupan ini karena Yesus sudah bangkit bersama dengan kita. Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Pada Jumat yang Agung Jumat Agung kemarin kita sudah merenungkan bagaimana Yesus itu kemudian telah melunasi segala utang-utang dosa kita, mencap kita, sudah dimeteraikan, dan kita kemudian dibebaskan dari segala utang-utang dosa itu. Hari ini kita bangkit bersama dengan Yesus tanpa beban apapun. Semua orang memiliki masalah dalam kehidupannya, tetapi justru itulah yang mau kemudian diterangkan oleh Yesus kepada kita pada hari ini. Sesulit apapun kehidupanmu, seberat apapun yang sedang kita tempuh pada saat ini, Yesus menunjukkan kepada kita kebangkitan yang mulia. Dia mengalahkan kematian itu. Dia sungguh-sungguh hidup. Dan Yesus yang sungguh-sungguh hidup itulah yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Karena itu tidak ada lagi alasan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara kasih untuk tidak beriman secara sungguh-sungguh kepada Yesus. Andalkan Yesus dalam kehidupan kita, dalam semua pergolakan, dalam semua kesulitan-kesulitan kita, karena Dia akan kemudian membangkitkan kita kembali, menuntun kita ke jalan yang lain. Jangan lewati pintu yang sama lagi, karena kita akan kembali ke tempat yang sama. Kebangkitan Tuhan menunjukkan kepada kita, membawa kita kepada pintu yang lain, dan kita akan memperoleh kesuksesan dalam kehidupan kita.